Lebih
Kita serahkan pada Tuhan. Yes, amin. Segalanya, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku
semboyan kita ya. Haleluya gitu ya. Oke. Saya sangat percaya karena begini Bapak Ibu Saudaraku. Menurut saudara, ya saya mau bertanya dulu. Menurut saudara, apa yang paling berarti bagi Yesus? Apa yang paling berharga, paling berarti bagi Yesus? Jiwa-jiwa. Harta, tahta, wanita. Rumah besar, mercy, hotel. Apa yang paling berharga bagi Yesus? Ini kayaknya belum sepakat ya? Atau belum tahu begini? Siapa yang sepakat bahwa yang paling berharga bagi Yesus adalah saudara diberkati? Angkat tangan. Saudara diberkati, itulah paling berharga bagi Yesus. Ya, siapa? Ini kan saya tanya apa yang paling berharga bagi Kristus? Siapa yang percaya bahwa yang paling berharga bagi Yesus adalah saudara diberkati dengan luar biasa? Angkat kaki dan pulang. Siapa yang percaya bahwa yang paling berharga bagi Yesus adalah saudara punya mobil dan punya rumah? Nggak ada yang jawab ya? Ini bagi kamu? Nggak ada juga. Siapa yang percaya bahwa yang paling berharga bagi Yesus adalah jiwa-jiwa? Ya. Saya belum lihat semua tangan. Ini tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi dong ya. Biar saya lihat siapa yang angkat kaki, siapa yang angkat gardu. Ya kan, angkat tangan lah. Oke. Berarti kita punya tujuan yang sama ya dengan Yesus ya. Yang paling berharga bagi Yesus adalah jiwa-jiwa. Bahkan Yesus pernah berkata begini. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga. Ngapain? Surga gempar. Kalau itu isi hati Tuhan. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Kalau saudara mau buat gempar surga, selamatkan jiwa-jiwa. Ada amin? Itu adalah isi hati Tuhan. Lukas 19 ayat 10. Apa isinya? Coba lihat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Baca sama-sama 2-3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya mau banyak. Sebab anak manusia. Siapa itu anak manusia? Saudara Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa itu anak manusia yang disebutkan di situ? Sepakat Tuhan Yesus ya? Dari mana tandanya? A-nya besar, M-nya besar. Itu menunjukkan kalau A-nya besar, M-nya besar, itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Oke ya? Nah ini berbicara, ini Yesus langsung ngomong nih sama murid-muridnya, sama orang-orang. Dia ngomong gini, aku datang dari surga, turun ke bumi, ngapain? Aku datang untuk ngapain? Main-main, happy-happy, senang-senang, atau berenang? Ngapain Yesus? Untuk mencari dan menyelamatkan yang benar. Bukan yang benar ya? Yesus datang menyelamatkan orang benar gak? Kalau orang benar ngapain dicari? Begitu kan? Sama seperti berkata begini, tabib ada untuk apa? Orang sehat atau orang sakit? Orang sakit, setuju ya? Yesus datang mencari. Dia ngapain? Mencari, katakan mencari. Dia datang mencari. Dia lihat Bu Ida. Dia lihat Yolanda. Dia lihat Jimmy. Dia lihat Clara. Dia lihat Bunga. Dia lihat semuanya kita. Dia cari gini. Clara ini pengen disebut ya? Ya udahlah, daripada mereka gak enak saya. Tapi kalau saya sebutin ya kerjaan saya nyebut satu persatu ya. Habis waktunya, ini waktunya batasnya cuma sampai jam 10 soalnya. Saya lihat, jam 10 ya. Waktunya tinggal sedikit sekali ya, nggak banyak waktu.
Saya lihat saudara begitu antusias, ya, nggak banyak waktu ya. Atau mau sampai pagi kan? Besok pagi, ya sampai sore ya. Tapi ada cara-cara lain. Dia melihat hati orang. Makanya tadi ketika saya berdoa gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melihat orang-orang. Ada nggak yang bersungguh hati dengan Tuhan? Darman ini bersungguh-sungguh dengan Tuhan nggak sih? Ya kan? Hari sama Tuhan ini. Wih, dia cipta Tuhan nggak ya? Wih, oh iya. Tiap pagi dia datang, ya. Darman tiap pagi datang, dia datang. Rumahnya. Kalau dilihat cewek-cewek lepap-lepap, wah ini calon imam nih. ini bisa masuk dalam daftar doa nih kan gitu. Tuhan gitu. Enggak. Itu intermezzo aja ya, jangan sampai kalian doa puasa pula buat dia kan. Tapi enggak apa-apa sih ya. Iya masih jomblo. Kok buat kartu sih? Saya enggak tahu dia masih jomblo atau sudah. Oh iya. Iya nanti aja lah. Oke, intinya gini. Tuhan mencari siapa orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, siapa orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara lihat dalam perumpamaan Alkitab, ada berbicara tentang anak yang hilang. Betul? Ada domba yang hilang. Ada dirham yang hilang. Yang hilang itu diapain? Dibiarin atau dicari? Makanya Yesus berkata gini, aku datang untuk mencari. Kalau mencari gini-gini ya? Atau dia? Cari itu aktif atau pasif? Katakan mencari itu aktif. Saya rindu mentalitas yang ada dalam diri saya dan saudara adalah mentalitas yang aktif, bukan pasif. Amin. Amin. Kita harus aktif mencari, bukan tinggal diam, tinggal tenang, bermalas-malasan, bukan. Setuju katakan amin. Amin. Tapi kita mencari, katakan mencari. Mencari. Menurut saudara, di sekeliling saudara ada orang yang berhilang nggak? Banyak. Tuhan, aku nggak menangis tuh. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi apa yang membuat gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia rusak? Dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan apakah surga tertawa atau surga menangis? Contohnya, kalau kita punya anak dan salah satu anak kita terhilang, kira-kira apa yang terjadi? Sakitnya itu di sini, dan di mana-mana. Tidur nggak enak, tidur di hotel bintang 5 tetap nggak bisa ketiduran. Kenapa? Anaknya terhilang, anaknya tersesat. Halo? Demikianlah Tuhan ketika melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Dia tak bisa tenang. Ada taman Eden yang disediakan buat Adam dan Hawa. Tapi karena mereka tidak taat, jatuh ke dalam dosa, memberontak terhadap Tuhan, mereka diusir. Dan hari ini saudaraku, kita memperingati Yesus datang kembali ke dunia. Halo? Dan misinya masih tetap sama, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang. Tadi saya tanya, ada nggak orang terhilang di sekitar saudara? Saudara jawab apa? Banyak. Bukan banyak. Banyak. Betul? Banyak. Mana lebih banyak orang terhilang atau orang yang diselamatkan? Menurut saudara, mana lebih banyak orang yang diselamatkan, terselamatkan atau orang yang terhilang? Tugas kita banyak banget. Pekerjaan kita banyak banget. Halo? Banyak banget. Bahkan karena jiwa-jiwa yang berhilang untuk menyelamatin mereka, Yesus bayar apa? Pakai apa? Nyawa darahnya sendiri. Bisa ngomong pagi hari. Dirimu seharga darah Yesus. Apakah engkau berharga bagi Yesus? Seharga apa engkau bagi Yesus? Seharga nyawanya. Halo? Jangan lagi menganggap engkau tidak berharga. Aku nggak berharga. Yesus rela mati untukmu loh. Amin.
Amin. Amin. Untuk menyelamatkan kita, saudara. Ini saya mau apa? Tapi nggak ada mejanya di sini. Oke, kursi ada kursi. Ada meja nggak? Ada nggak ya? Bantu ya. Saya. Oh ini kursi juga boleh. Sebentar ini aja. Oke, thank you, Ben. Nah, ini ada nih. Oh ini, oh itu ada. Oh itu lebih keren. Thank you. Oke, berikan tepuk tangan dong. Ini namanya uang kerajaan. Ini dia sudah anak bapak ini. Nanti makan boleh tambah. Baik. Langsung datang support dari. Iya. Tolong nanti ya, 1 porsi tambahan nih. 2 porsi khusus. Ya tambah gemuk dia. Oke, nanti nggak mau jasnya repot pula gitu kan. Aduh. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini adalah misi Yesus datang ke muka bumi. Setuju katakan amin? Amin. Ya, misi Kristus datang ke bumi ngapain? Mencari, menyelamatkan yang terhilang. Menyelamatkan yang terhilang. Oke, next. Dari ayat tadi teruskan. Oke. Oh, kelewat. Apa tujuan gereja Tuhan ada di dunia ini? Apa tujuan saya dan saudara ada di muka bumi? Apakah kita sekedar bekerja, berkeluarga, punya cucu dan mati? Ya kan kita akan mati kan? Betul? Siapa yang headliner abadi di tempat ini? Ada? Siapa yang mau tinggal di muka bumi 1000 tahun lagi? Itu hanya kata pujangga. Betul ya? Aku mau hidup 1000 tahun. Masih tahu nggak sih ada ini kan? Karya Cairul Arman. Dia ngomong aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aduh, saudara mau hidup 1000 tahun lagi, makan tidak makan, nangis, kerja keras. Kalau kita di sorga ada nggak air mata? Tidak ada. Nggak ada. Ada nggak dicari emas di sorga? Siapa di sini yang butuh emas? Sekarang Joko, masih. Mas Joko, Mas apa gitu. Iya kan? Paling banyak emas itu kan di Jawa ya. Betul ya Bu Petrus Cakui loh. Paling banyak emas di Jawa. Mas Petrus. Mas Samuel. Surabaya kan di Jawa kan bang pemilihan mau emas gitu kan. Kalau di Medan paling banyak bank BCA. Di Medan paling banyak itu banknya. Sedikit-sedikit bang, woi bang, banyak sekali. Banyak bang Johan, bang Aldo gitu. Kalau di Surabaya paling banyak emas. Ya emas dengan bank saingan lah kan gitu. Tapi saudara di surga emas itu sesuatu yang berharga. Di surga itu lantainya terbuat dari emas. Di bumi emas dicari-cari, betul ya? Ini kan dikorekin sampai dalamnya berkilo-kilometer, ngapain? Cari emas. Setengah mati cari emas. Di surga emas nggak perlu dicari, makanya saudara mau sesuatu yang sudah tersedia di surga atau kerja bakti cari emas? Yang tersedia di surga. Surga sudah tersedia semuanya, betul? Permata, mutiara, semua di sana. Di bumi yang mutiara, mungkin di sini belum ada yang punya mutiara kali, nggak tahu sih. Atau saudara anaknya yang punya BCA. Mutiara begitu sangat berharga. Nah saudaraku, apakah tujuan saudara di muka bumi ini untuk mencari nama besar? Harta banyak? Boleh nggak kita punya harta banyak? Ayo jujur lah padaku, jangan senang. Atau di sini sudah jadi malaikat semua ya? Oh enggak, saya enggak nolak Pak, enggak nolak. Ya, boleh nggak kita kaya? Boleh. Boleh nggak kita punya rumah? Boleh. Apakah itu tujuanmu di muka bumi ini? Oh tidak. Bukan. Katakan bukan. Apa tujuan utama saya dan saudara ada di muka bumi ini? Dia memang pendeta banget kan? Nanti boleh tambah makan ya. Nanti dapat makan porsi 2. Bonusnya hari ini lah makan 2 porsi. Dicatat ya. Catat. Konsumsi dicatat ya. Sudah ada 2 orang yang dapat porsi 2 ya.
Aduh, ini pulang-pulang nggak tambah 1 kilo kan ini. Oke, tujuan saya dan saudara. Siapa di sini anak-anak Allah? Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Semuanya ya. Like father, like son. Betul? Like father, like son. Kalau tujuan Yesus datang ke muka bumi ini mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia berkata, aku datang ke muka bumi ini untuk mencari saya dan saudara yang terhilang ini dan menyelamatkan kita dan akan membawa kita ke surga. Berarti tujuan kita juga sebagai anak-anaknya Yesus harus sama. Katakan harus sama. Harus sama. Memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Kita punya tujuan yang sama, kita punya cara pandang yang sama, kita punya pola pikir yang sama. Apa yang membuat manusia tidak sama cara pandangnya, DNA-nya dengan Kristus? Apa yang membuat? Dosa. Betul ya? Makanya orang sibuk cari dunia, cari uang. Kerja siang-siang, malam-malam, pulang pagi cari uang. Apakah Yesus kerja siang malam, pagi-pagi pulang cari uang? Halo? Berapa tahun Tuhan Yesus pelayanan full time? Berapa tahun? 3 tahun. 3,5 tahun. Betul ya? Betul. Dalam 3,5 tahun itu apa yang dia lakukan? Ngapain dia? Cari jiwa-jiwa. Cari jiwa. Dia pergi ke kota-kota, pergi ke desa-desa, pergi ke mana saja, ngapain? Cari jiwa yang terhilang. Bayangkan Tuhan, dia mengorbankan hidupnya, waktunya dan semuanya ngapain? Cari jiwa. Halo? Betul ya? Kalau dia yang punya langit dan bumi, memberikan seluruh hidupnya untuk jiwa-jiwa, apalagi saya dan saudara. Halo? Dunia iblis menipu kita supaya kita tidak sama tujuannya dengan Yesus. Kita sibuk dengan berbagai hal. Kita sibuk dengan dunia ini. Kita sibuk dengan semuanya yang ditawarkan dunia ini, supaya kita nggak punya misi yang sama dengan Kristus. Tapi saya percaya pagi hari ini, katakan pagi hari ini. Pagi hari ini. Saya mau memiliki tujuan yang sama dengan Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Ya kan? Kita punya misi yang sama. Nah, kalau kita punya misi yang sama dengan Yesus, saya sangat percaya Tuhan sangat disukakan. Amin. Amin. Tuhan sangat disenangkan ketika kita punya tujuan yang sama, visi yang sama dengan Yesus. Saya percaya surga bersorak-sorai. Kenapa? Akan bertambah warga kerajaan surga. Betul? Warga kerajaan surga akan bertambah. Saya rindu, saya dan saudara di tempat ini, kita menambah bilangan warga kerajaan surga. Amin. Ya. Amin. Amin. Yesus paling fokus, tujuan utamanya adalah cari jiwa. Betul ya? Amin. Dia sudah ngomong tadi, aku datang untuk mencari jiwa. Dan misi yang sama, tugas yang berkata di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ada yang tahu apa itu? Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang apa itu? Amanat agung. Amanat agung. Ada yang tahu isinya? Dapat nasi 2 porsi. Siapa yang tahu dapat nasi 2 porsi? Tolong lama-lama capek itu kan sana. Tambah terus. Apa isinya? Karena itu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. K-nya besar, menunjukkan kepada siapa? Yesus. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Terus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Amin. Siapa di sini yang berjuang sendiri? Nggak ada. Tuhan berkata kita berjuang sendiri atau tidak berjuang sendiri dalam menggenapi amanat agung? Sendirian? Saudara merasa sendirian? Tidak. Atau ada yang menyertai saudara? Ada yang menyertai. Kita tidak berjuang sendiri, yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Senantiasa artinya apa? Selalu. Selalu, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Betul? Betul. Saudara tak pernah sendiri. Katakan, saya tidak pernah sendiri. Saya tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus Tuhan Yesus selalu menyertai saya selalu menyertai sampai akhir zaman. sampai akhir zaman. Jangan pernah merasa diri aku sendirian. Aku di kos-kosan sendirian, kesepian. Kasihan. Gak ada yang peduli denganku. Aku sendirian di kos-kosan ini. Aku jauh dari orang tua. Mama papaku di Kumang. Mama papaku di Papua. Aku sendirian. Ayo Bapak. Dengar firman Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa, kata Tuhan Yesus. Amin. Engkau tidak sendiri, kata Tuhan. Tuhan berkata, di kesendirianmu aku ada di situ. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Yesus ada menyertai kita, amin. Amin. Saudaraku, kalau Tuhan saat ini menyelidiki hati kita, Dia lihat hatimu, Dia lihat hati saya. Makanya ada lagunya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Oh, udah layak dapat apa? Rekaman ini. Nasi lagi dah. Nasi tambah lagi. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kalau Tuhan menyelidiki hati sekitar saudara saat ini, engkau masuk dalam golongan yang orang terhilang, anak yang terhilang, atau anak yang bungsu atau anak yang sulung. Boleh? Tapi sebenarnya dua-duanya terhilang juga. Iya kan? Ada orang yang terhilang di rumahnya sendiri. Ada orang yang terhilang karena dia meninggalkan bapaknya. Lo lihat perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, kalau Tuhan menyelidiki hati saya dan saudara, Dia akan melihat begini. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak? Apakah kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Apa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Katakan itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Mencari Tuhanlah yang terpenting. Amin. Amin. Menemukan Tuhanlah yang terpenting. Setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tahu dan saya percaya yang terpenting dalam hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Tuhan adalah yang terpenting, Yesus adalah yang terpenting. Karena Yesus pernah ngomong kayak gini, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Apa gunanya engkau memiliki apa? Seluruh. Engkau bukan hanya punya tambang, istilahnya mungkin ya, tambang Freeport. Freeport, kalian kan negaranya nggak kelihatan. Kalau Freeport, nah ini Indonesia banget gitu. Freeport, di Indonesia lagi gitu. Freeport, apa contohnya ya? Yesus ngomong kayak gini. Apa gunanya kau punya tambang Freeport? Seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Apa gunanya kau punya gelar
tinggi-tinggi? Apa gunanya engkau punya harta yang banyak? Apa gunanya engkau punya istri suami yang apa ya? Cakep. Yang banyak. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan, nggak boleh ya kan? Oh no, oh tidak. Kangen buyos terus ya. Oh tidak. Apa gunanya engkau punya anak yang membuat keluarga atau apa gunanya engkau punya hotel yang mewah tapi jiwamu binasa, kata Tuhan. Tuhan menentukan bahwa yang terpenting bagi saya dan saudara adalah keselamatan jiwa. Ya. Setuju katakan amin? Amin. Apa gunanya kita punya nama besar, harta yang banyak, tapi jiwa kita binasa? Yesus ngomong kayak gini, untuk apa semua hartamu itu jika jiwamu diambil? Jika nyawamu diambil, untuk siapa hartamu? Saudaraku, ketika seseorang yang sangat kaya raya meninggal, miliarder, kira-kira hartanya dibawa nggak? Tidak. Untuk siapa hartanya yang miliarder itu? Pembantunya, Pak. Betul. Ada sebuah perumpamaan sebenarnya. Dia orang kaya, ini bukan perumpamaan, kisah nyata sih ya. Ada seorang hamba Tuhan bertemu dengan seorang yang kaya raya di Jakarta. Dia punya villa mewah. Mewah banget villanya. Harganya mungkin ratusan miliar. Dia bangun villa mewah. Dia tinggal di Jakarta, di pegunungan, di Bogor atau Bogor, saya nggak tahu pastinya di mana tempatnya. Ada kesaksian. Tentunya karena villanya sangat bagus, ada pembantu nggak di sana? Ada. Ada. Pembantunya beberapa orang, membersih tiap hari. Dia di Jakarta ngapain? Kerja banting tulang, betul ya? Tulangnya dibanting-banting terus. Kerja bakti dia pikirin tambang batu bara yang ada di Kalimantan. Dia punya beberapa tambang batu bara di Kalimantan. Dia pikirin hotelnya yang ada di sana. Dia nggak bisa tidur, tiap hari marah-marah. Suatu ketika lagi makan sama pendeta ini, dia teleponan sama karyawannya. Dia ngamuk-ngamuk. Apa sih, kenapa harus begitu? Proyeknya nggak harus kayak gitu. Bayangkan lagi makan saja marah-marah. Pembantunya ngapain? Tidur di villa yang harganya 100 miliar. Haleluya. Ya, hidupnya nikmat banget, tidur mewah. Suatu ketika Tuhan berkunjung ke sana, dia lihat istrinya, anaknya lagi berenang, menikmati kolam renang begitu indah. Dia duduk dengan santai, suaminya, pembantunya ini dengan makan nasi goreng, pisang goreng. Nikmat banget hidupnya. Dia ketemu dengan yang punya di Jakarta ngapain? Marah-marah, stres. Halo? Marah-marah, stres, ngamuk-ngamuk tiap hari. Proyek ini, nggak bisa tidur. Hartanya siapa yang nikmati? Pembantunya. Sakitnya itu di sini. Untung dia nggak sakit jantung. Ya kan? Saudara, yang paling berharga bagi Tuhan, bagi saya dan saudara juga adalah keselamatan jiwa kita. Halo? Amin. Ketika jiwa kita diselamatkan, kita memiliki ketenangan dalam hidup ini. Amin. Kita bisa menikmati hidup ini. Amin. Amin. Apa gunanya kita punya semuanya, tapi tidak punya karunia untuk menikmatinya? Betul? Ada nggak orang kaya raya, tapi nggak bisa menikmati hartanya? Ada. Banyak. Suatu ketika lagi kesaksian tuh, orang kaya raya naik Mercy S-Class. Dia lihat tukang becak di pinggir jalan, tidur dengan pulasnya di atas becaknya. Dia sendiri masuk di hotel bintang 5, tapi nggak bisa tidur. Dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Pikirannya stres, depresi. Dia mikirin banyak proyek, dia mikirin banyak uang. Tukang becak, bukan berarti jangan di sini semuanya kita semua tukang becak aja gitu. Bukan. Maksud saya adalah damai sejahtera, ketenangan itu jauh lebih penting. Setuju kata kami? Kalau nggak ada damai sejahtera, sekalipun kita punya banyak harta, kita nggak bisa menikmatinya. Tapi lebih baik lagi, kita punya harta, kita bisa menikmatinya. Ada amin? Amin. Kita bisa menikmatinya. Untuk itu Tuhan berkata yang paling utama dalam hidup saya dan saudara adalah keselamatan.
Amin. Kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mementingkan Tuhan. Sama seperti yang berkata di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Cari Amin. apa? Dahulu apa yang harus kita utamakan? Kerajaan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan, cari Tuhan. Katakan cari Tuhan. Cari Tuhan. Itu adalah yang terpenting Yang terpenting dalam hidupku. dalam hidupku. Apa yang terutama dalam hidup saya dan saudara? Cari Cari Tuhan. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang paling kita butuhkan dalam dunia ini. Ada amin? Amin. Katakan Tuhan yang terpenting. Tuhan yang terpenting. Belum semuanya. Katakan Tuhan yang terpenting. Tuhan yang terpenting. Katakan belum semuanya. Tuhan yang terpenting. Tuhan yang terpenting. Dalam hidupku. Karena saya percaya gini, ketika Tuhan kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Contohnya begini, yang paling berkuasa di Indonesia ini siapa? Pak Jokowi. Jokowi. Ketika dia jadi presiden, anak-anaknya dia ikut menikmati nggak? Itu dong. Ikut atau tidak? Jokowi presiden, dia bisa menikmati nggak sebagai anak seorang presiden? Handphone deket. Oh bisa. Jangan pakai tangan. Dia punya privilege, betul? Presiden Jokowi yang presiden. Ketika Jokowi sebagai presiden, ada nggak pengawalnya? Ada. Siapa namanya? Tidak tahu. Bukan nama pribadinya lah, nama instansinya. Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Pertanyaannya, Pas Pampres ini hanya mengawal presiden? Anaknya dikawal nggak? Istrinya dikawal nggak? Dikawal, dia dan istrinya dikawal, anak-anaknya dikawal. Sekalipun Jokowi di Jakarta, siapa ya? Gibran ya? Iya. Gibran di Solo, ada nggak Pas Pampres di Solo? Setiap dia melangkah ada Pas Pampres nggak? Ada. Dia dikawal. Nah, sama ketika kita anak Tuhan, Tuhan ada pengawalnya nggak? Ada. Siapa pengawalnya? Mereka. Malaikat, betul? Betul. Wow, malaikatnya banyaknya minta ampun. Banyak sekali, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, nggak tahu lah jumlahnya. Karena saya belum pernah hitung juga. Ada di sini yang pernah hitung malaikat? Nggak kelihatan soalnya. Iya kan? Tapi firman Tuhan berkata, bagi kita anak-anaknya, sesungguhnya ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Ada ayatnya, betul? Ada ayatnya. Ketika kita ini ada malaikatnya, ada yang menjagai kita. Makanya anak-anak Tuhan, iblis nggak bisa sembarangan menyentuh dia. Sama seperti Ayub, ada awan perlindungan Tuhan. Iblis mencoba sentuh dia, boleh nggak? Harus izin dulu dengan komandannya. Coba dikutik-kutik Gibran. Jokowi apa enggak? Sekali ngomong dia, hei, amankan tuh. Diamankan nggak yang ganggu-ganggu Gibran? Amankan. Pas Pampres ada. Jumlahnya banyak. Pas Pampres itu pasukan khusus. Halo? Pas Pampres itu pilihan dari pasukan khusus dari ketiga matra, bahkan sama polisi 4. Yang terbaik Pas Pampres semua. Saya percaya gini. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu saudaraku, yang terpenting untuk kita hari-hari ini adalah pastikan hidup kita terhubung dengan Tuhan. Pastikan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Pastikan kita mengejar Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan kejar Tuhan, cintai Tuhan. Buat apa? Apa gunanya kita mencari Tuhan? Apa gunanya kita mencintai Tuhan? Apa gunanya menurut saudara? Kenapa kita harus mencintai Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Apa untungnya bagi saudara? Apa gunanya? Kenapa? Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Ada yang bisa jawab? Karena kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Nasi goreng tambah lagi 1. Oh, boleh konsumsi dicatat ya. Iya ya. Oh iya, nasi goreng besok lagi. Berarti
puasa. Hari ini puasa, nasi gorengnya besok pagi ya. Ya udahlah. Oke, karena dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa saudara membutuhkan Tuhan? Kenapa saudara harus terhubung dengan Tuhan? Kenapa saudara harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kenapa? Masih ada porsi nasi goreng 2 lagi. 2 lagi, masih 2 lagi. Jadi baru 1 tadi. Masih ada porsi nasi goreng 2 lagi. Masih jawab. Nasi goreng. Hah? Itu buat hadiah game. Hadiah game. Ini hari ini kita makan dengan kenyang, ya. Khususnya yang menjawab, yang bisa menjawab dengan benar, dapat nasi goreng tambahan 2 lagi. Tolong dikonsumsi ya, tanggung jawabnya. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Kenapa kita mengutamakan Tuhan? Kenapa kita mencari Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Kenapa kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Kenapa? Kenapa sih? Karena diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan sebagai masih kurang 1 bungkus. Ya, karena kita ini DNA satu DNA dengan Kristus ya. Oke, ya bisa diterima. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab lagi? Kenapa? Silakan. Iya ya. Tapi tolong yang kalau badannya udah agak berkitab-kitab nggak usah jawab ya. Khusus. Badannya yang agak langsung gitu loh. Ini jadi guyon terus. Wah ini lama-lama udah jam 10 habis waktuku. Udah lewat nasi goreng nanti lah dulu. Aduh. Oke. Sudah mengenai. Yang jelas saya dan saudara sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita nggak ada Tuhan dalam hidup kita, tempat kita di neraka. Halo? Amin. Tanpa Tuhan, hidup saya dan saudara binasa. Kalau kita mau masuk surga, harus ada Tuhan dalam hati kita. Amin. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Oke, coba next sedikit sekali. Next. Kenapa harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Udah sampai sini tadi. Itu yang keberapa ya? Coba yang kelima. Yang kelima itu nomor berapa ya? Nggak kelihatan. Oh, nomor 7. Coba kembali nomor 5. Lihatkan, bentar. Oke, bagaimana keadaan generasi saat ini? Tentang keselamatan mereka dan tentang keterhubungan mereka dengan Tuhan. Menurut saudara, bagaimana generasi atau orang-orang zaman sekarang ini? Apakah mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau apakah mereka sedang terlena dengan dunia? Atau bagaimana menurut saudara? Kalau saudara melihat sekeliling saudara, bagaimana generasi orang di zaman sekarang ini? Terlena dengan dunia. Nasi goreng bungkus 1. Oke. Oh, bagian konsumsi ya? Oh, dia bisa dapat 5 porsi. 5 porsi. Oke. Oh, enggak tambah pisang. Tambah pisang satu biji. Oke, mungkin menurut saudara yang lain, bagaimana coba kita ingat-ingat atau renungkan atau lihat sekeliling kita, bagaimana generasi orang zaman sekarang, bagaimana respon mereka tentang keselamatan, bagaimana respon mereka tentang hubungan dengan Tuhan. Mereka antusias atau buat apa sih? Apa sih Tuhan lagi? Keselamatan lagi, keselamatan. Atau ketika berbicara dengan Tuhan, waduh, ku mau di sana. Gitu. Bagaimana menurut saudara respon orang zaman sekarang tentang keselamatan jiwa? Antusias, kurang antusias, atau pasif? Mayoritas pasif. Apa yang membuat mereka pasif? Cinta akan dunia. Budaya iblis terpengaruh dengan pergaulan. Betul? Bungkus nasi goreng tadi. Porsi nasi goreng udah tutup ya, habis.
nasi goreng pecel, garing pecel. Sudah sisa. Oke. Saudaraku, ketika kita melihat bahwa keadaan zaman sekarang, mayoritas orang tidak care dengan Tuhan. Tidak peduli dengan Tuhan. Seharusnya kalau udah main saya di langsung ada yang respon, Pak, gitu. Ini udah macet-macet gini ya, ayo ya, siapa yang butuh nasi goreng dong ya? Ini mati-mati Pak ya. Baterainya habis sudah. Oke. Saudaraku, ketika kalau Tuhan melihat jiwa-jiwa yang terhilang, kira-kira hatinya bagaimana? Diam saja, pasif, dibiarin, atau dia cari? Dan tadi kita sudah melihat bahwa generasi zaman sekarang pasif berbicara tentang keselamatan, pasif berbicara tentang Tuhan. Betul? Kalau saya melihat banyak sekarang memang di Indonesia wajib nggak beragama? Wajib. Tapi saya mau ngomong gini, generasi anak muda sekarang banyak yang ateis, nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan Tuhan. Betul? Mayoritas anak muda sekarang sekalipun agamanya Kristen, jauh dari Tuhan. Betul atau betul? Jauh dari gereja, jauh dari komunitas Tuhan. Betul atau betul? KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak sungguh-sungguh cari Yesus. Sekarang itu tugas siapa? Itu tugas siapa? Bungkus nasi goreng. Habis nasi goreng, udah. Pisang. Pisang, oke. BPK. Oke. Saya mau tanya gini, kita ada nanti peserta ini jadi kurang 57 orang. Oke. Kita buatlah anak-anak mungkin ada 10 orang atau 7 orang anak-anak. Arti ada sekitar 50 orang. Halo? Tadi tugas gereja adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Betul? Sama seperti Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan ketika Yesus punya tugas itu, kita adalah anak-anaknya. Berarti kita memiliki tugas yang sama. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, tempat ini masih sedikit, nanti malam ya, kita akan full ya. Kita ada sekitar mungkin saat ini sekitar berapa? 30 orang lah kita anggap ya. 30 orang lebih. Saudaraku, ketika kita ada 30 orang, di lingkungan kita yang terhilang berapa banyak? Banyak sekali. Betul ya? Banyak sekali. Dan tugas yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, cari minimal 1 orang, selamatkan, jadikan dia menjadi murid Yesus. Sukacita. Amin. 1 orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Kita anggap kita 30 orang. 30 orang selamat. Bagaimana surga? Goncang. Saya ngomong goncang, betul? Surga bersorak-sorai. Halo? Surga antusias. Gemuruh sorak-sorai ada di surga. Yesus ngomong gini, aku adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Halo? Tugas kita adalah membuat dia menjadi murid Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu adalah yang terpenting. Katakan yang terpenting. Yang terpenting adalah jiwa-jiwa. Kita butuh harta, kita butuh uang, kita butuh jabatan, kita butuh yang lain. Tapi itu bukan yang terpenting. Amin. Itu adalah bonus, katakan bonus. Itu adalah tambahan. Yang terpenting adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Surga bersorak ketika saudara dapat rumah 1. Gampang gak surga? Ketika saudara dapat undian mobil Mercy S-Class harga 5 miliar.
sini gitu. Surga enggak. Surga sepi. Surga sepi. Tapi ketika Immanuel membawa satu jiwa menjadi murid Kristus, surga sepi enggak? Gemuruh, katakan haleluya. Surga bersorak-sorai, satu orang diselamatkan. Bayangkan kalau 30 orang diselamatkan. 30.000 balik. Beribu-ribu itu berapa ribu? Kok kalian lebih pintar dari malaikat? Dan saya tidak bilang 1000. Beda 1000 dengan beribu-ribu. Beribu-ribu no limit. Betul? Saya belum pernah matematika diajari beribu-ribu itu 1000. Atau di sini ada guru matematika yang ngajari beribu-ribu itu 1000. Beribu-ribu itu surga gempar deh. Surga gempar. Siapa yang mau buat surga gempar? Haleluya. Siapa yang mau buat surga gempar? Kalau angkat tangannya tuh yang buat surga gempar. Katakan haleluya. Nah di surga langsung gini, haleluya. Datang dengan jiwa bagi Kristus, haleluya. Bagi Yesus yang paling utama adalah jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. Siapa di sini anaknya Yesus? Angkat tangan anak Tuhan Yesus. Katakan, sebutkan namamu. Bagi Yusuf yang paling berharga jiwa-jiwa. Sebutkan namamu sendiri sini. 1, 2, 3. Kita mau Bagi Yusuf yang paling berharga jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Saya masih sedih karena belum semua yang ngomong. Saya baru separuh senang karena baru separuh yang ngomong. Ayo semua dong. Katakan namamu, sebutkan. Bagi Yusuf yang paling berharga lah jiwa-jiwa diselamatkan bagi Kristus. Oke ya? 2, 3. Bagi kamu berharga jiwa-jiwa diselamatkan bagi. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Amin. Amin. Saya harap saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Saya harap saudara mengerti tujuan kita tahun ke depan. Ini adalah visi kita tahun ke depan, tujuan kita. Cari, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Yesus untuk menyelamatkan manusia harganya berapa? 5 miliar? 100 miliar? Nyawa ada nilainya nggak? Saudara, nyawa saudara ditukar dengan 1 triliun, mau nggak? 200 triliun? Orang terkaya di Indonesia hartanya berapa sekarang? Hampir 300 lebih, ketangkaplah 400 triliun. Yang punya BCA, ya kan? Harta orang terkaya Indonesia. Mau nggak saudara dikasih 400 triliun, tapi nyawamu diambil? Mau nggak? Mana lebih berharga bagi nyawamu atau 400 triliun? Dikasih ini 400 triliun, saudara jantungan, mati. 400 triliunnya buat apa? Dibangun makammu seharga 100 triliun. Saudara nikmati nggak makan 100 triliun? Yang nikmati cacing-cacing. Iya kan? Cacing yang nikmatin. Halo? Dikasih bunga bagus-bagus. Yang nikmati siapa? Kupu-kupu. Iya kan? Lebah yang nikmati. Saudara nikmati enggak? Enggak. Amin. Saudara, kerinduan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mau semua orang diselamatkan. Dan dia memang 3,5 tahun dia habisin waktunya full time, siap malam dia cari jiwa, dia bangun murid, pergi ke kota, pergi ke desa, pergi ke mana-mana cari jiwa, selamatkan jiwa, berapapun harganya, nyawanya dia beri. Dan dari pekerjaan Kristus hari ini, oke lah, mungkin kita secara global lah yang KTP-nya Kristen, berapa banyak di muka bumi? Dari satu Yesus turun ke dunia, memberitakan Injil, yang KTP-nya aja lah, nggak usah ngomong dengan yang selamatkan dulu ya. Yang KTP-nya Kristen sekarang di seluruh dunia kira-kira menurut saudara berapa? Hampir separuh. Hampir 3M Agama terbesar di dunia apa? Kristen.
Kira-kira berapa penduduk Kristen yang ada di muka bumi saat ini? Ya, hampir 3M lah. Lebih Pak. Lebih kurang 8 miliar. Lebih dari sana. 8 Muslim lebih kurang mungkin kalau saya tidak salah 4 atau 5. Penduduk dunia sekarang banyak banget. Banyak sekali. Ini sekarang 8M. Banyak sekali. Cina aja udah 1,5 M. Atau India. Banyak sekali penduduknya. Indonesia hampir 300 juta mungkin. Sekarang 270 hampir 300 juta. Banyak sekali. Amerika 350 juta lebih. Banyak sekali. Orang kan pada di dunia ada sekitar hampir 200 negara. Banyak sekali. Itu hasil karya dari siapa? Yesus. Dan di antara 8 miliar ini, ada nggak yang terhilang? Kalau kita nggak usah ngomong, ayo cari yang agama lain, cari orang Kristen. Halo? Cari papamu yang terhilang, cari mamamu yang terhilang, cari kakakmu yang terhilang, cari adikmu yang terhilang. Di keluargamu ada yang terhilang nggak? Halo? Banyak. Saking itu di sini. Makasih begitu deh. Masih goreng Loh, saya jujur 14 tahun lebih saya berdua buat keluarga saya. Keluarga saya Kristen. Apakah mereka pengikut Kristus sungguh-sungguh? Enggak. Mayoritas keluarga saya ngomong, mayoritas keluarga saya Kristen KTP. Ya, harus diakui. Karena kalau pengikut Kristus artinya kehidupannya serupa dengan Kristus. Betul? Visinya serupa dengan Kristus, kerinduannya serupa dengan Kristus. Ya mungkin itu. Bagaimana keadaannya? Udah tahu ya keadaan dunia saat ini ya. Orang-orang saat ini ya semakin menjauh dari Tuhan. Mencari mereka, menyelamatkan mereka. Itu tugas siapa? Tugas saya. Katakan tugasku. Tugasku. Oh, ini nggak banyak lagi ya, katakan tugasku. Tugasku. Belum semua lagi. Katakan tugasku. Tugasku. Tidak, engkau tidak akan makan siang. Katakan tugasku. Ini harus diancam. Harus diancam sedikit ini. Bagi yang tidak berkata tugasku tidak dapat makan siang. Enggak. Bapak itu nggak sejahat itu ya. Aduh. Tapi memang tugas itu adalah tugas saya dan saudara. Amin. Mencari menyelamatkan keluargamu, teman kerjamu, tetanggamu, itu tugasmu dan tugas saya. Amin. Amin. Saya rindu saudara, satu akhir tahun ini ya, bawa satu kado terindah buat Tuhan. Menurut saudara kado terindah buat Tuhan itu apa sih? Jiwa. Wah ini udah pendeta semua ya. Bukan kado Natal, bawa baju apa gitu, tukar kado gitu ya. Bukan ya? Ini udah jadi pendeta semua memang ya. Bawa ya. Saya rindu saudara, saya lagi berdoa juga. Bawa kado buat Tuhan. Dan kado yang paling berharga di hadapan Tuhan, jiwa yang terhilang diselamatkan. Amin. Saya lagi berdoa saudara. Saya lagi berdoa buat orang-orang yang terhilang ini diselamatkan. Karena sekali lagi, Yesus datang rela mati bukan untuk saudara diberkati melimpah-limpah, bukan. Tapi untuk jiwamu diselamatkan dan lewat hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Ada amin? Amin. Ada sukacita amin? Amin. Ini kalau saya lanjutkan sampai besok. Oke, sudah cukup itu aja. Saya waktuku udah lewat banget. Belajar disiplin waktu juga. Lewat. Tapi Pak, sebenarnya saya kelewatan. Oh iya, tadi sebenarnya saya lewat banyak Pak. Saya nggak bisa salah.